Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Sumantri S. Channel yang membahas seputaran ngoding dan programmer, juga termasuk perkembangan teknologi saat ini. Oke, gimana kabarnya? Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti biasa, di video kali ini kita masih belajar Django Web Framework dengan topik menggunakan template tags ya, atau template tags. Jadi, apa itu template tags? Ya, nanti teman-teman akan tahu ketika menonton video ini sampai selesai. Cakep ya. So, mari kita mulai. Di sini saya langsung menggunakan Visual Studio Code dan kita akan mendemokan atau berinteraksi viewer ya menggunakan Visual Studio Code. Oke, tentu kita harus siapkan dulu terminal di sini. Dan kita sudah punya virtual environment. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview kembali bagaimana caranya membuat project dan juga aplikasi. Oke, kita langsung aja. Pertama, jangan lupa aktifkan virtual environment-nya, source, env bin activate. Oke. Dan ini tentu sudah ada Django-nya ya. Jadi kita tidak perlu install lagi. Langsung aja kita install project-nya dengan cara Django admin star project my site. Oke, sini langsung keluar folder project-nya ya, my site. Kita clear dan kita langsung aja install. Sebentar, kita masuk ke dalam. Sebelumnya kita rubah dulu folder my site-nya menjadi Django project. Sip, itu sudah berubah dan kita masuk ke dalam project-nya. Oke, project-nya sudah jadi di sini. Kita langsung aja instalkan aplikasinya. Python main.py start app kita namakan sebagai blog aja ya, biar sama dengan pertemuan yang minggu lalu. Oke, aplikasi blognya sudah ada ya. Jadi langkah pertama kita jangan dulu jalankan servernya, kita masuk ke settings dulu ya. Jadi kita perlu siapkan install aplikasi di sini. Nama aplikasinya adalah blog dan juga template ya, templates. Oke, lalu di sini kita instalkan atau buat folder baru namanya adalah templates. Jadi di sini kita tempatkan untuk indeks secara globalnya ya. Lalu di blog ini kita juga buat templates. Oke, di dalam templates lagi kita buat folder baru namanya blog untuk menamakan bahwa dia identitas dari blog gitu. Oke, cakep. Nah, kalau sudah seperti ini, apa kita jalankan dulu atau ya kita buat views dulu supaya kita bisa tahu bahwa ini yang sedang berjalan gitu. Views.py. Oke, kita langsung aja from Django import shortcuts. Django shortcuts import render di sini. Oke, kita buat function namanya index. Kita buat satu buah permintaan yang isinya adalah return, kemudian render, request di sini, request, kemudian index.html ya. Lalu kita buat aja konteks di sini. Buat variabel. Ini kalau misalkan teman-teman yang untuk penamaan konteks ini mungkin bisa mengikuti video yang sebelumnya ya, yaitu tentang variabel templates. Kita namakan sebagai my website aja dah gitu. Oke, kemudian kita langsung buat developer tuh. Siapa ya, saya sendiri dulu untuk sementara. Oke, ini kita save, sudah tersave. Dan kita buat di URL sini, tambahkan satu link index, kita kasih kosong dan kita views in index. Dan di sini jangan lupa kita import ya from import views, biar viewsnya itu bisa diambil ya, dan bisa connect antara views dan URL. Oke, ini sudah jadi. Kita coba running dulu ya. Python main.py run server. Sip, di sini ada error. Oke, ternyata kita lupa ya buat halaman indeksnya. Aduh, gimana sih ini? Dan kita buat indeks baru di sini. Kita ambil parameter titel yang ada di sini. Oke,
kita paste di situ dan sedikit modifikasi, nggak apa-apa. Dan heading 1 kita ambil juga parameter yang key ya, keduanya dari konteks. Selamat datang di, kita pakai seperti itu dan paste di sini. Oke, ini kita coba clear dulu dan jalankan ulang servernya. Oh, apa ini? Kenapa masih bisa error? Oh, sorry. Seharusnya tidak pakai tanda seperti ini ya. Sip, dah langsung jalan. Ini saking buru-buru ya, saking cepat gitu. Karena sudah sore nih kita rekaman. Oke, kita langsung aja ke sini dan buka IP-nya. Sip, ini kenapa lagi nih? Template does not exist. Kenapa ya? Why? Oh, templated. Udah sesuai itu. Templates juga, iya kan? Astaga, ini ternyata ya typo, sorry. Kalau masih error kelewatan nih. Oke, selamat datang. Waduh, kenapa selamat datang di sini? Seru, selamat datang. Sip, ini sudah jalan ya. Oke, kalau kita lihat titelnya juga sudah berubah. Kalau my site-nya ini saya ganti jadi my site-nya Pargoy. Pargoy. Kita coba refresh. Sip, udah ya, udah jalan ini. Mantap. Oke, kenapa jadi di situ ya? Seharusnya ini bukan developer tapi titel. Tuh, nanti di sini kita jadikan spam saja ya. Span ya. Sini kita bisa masukkan developersnya siapa dan kita masukkan di sini developer. Oke, ini jadi nih. Tuh, muncul ya. Sip, jadi berubah tuh. Selamat datang di my website Pargoy. Gila, tadi kali kita goyang di sini lagi, goyang Pargoy. Ini kita hilangkan aja dah. Sip, cakep. Oke, sekarang yang belum itu adalah blognya ini. Ya, jadi kita tuntaskan dulu tuh, baru kita terapkan template tags yang ada di Django. Kita buat file baru, index juga namanya ya. Ya, mungkin saya bisa copy yang ada di projectnya ini, kita kopas aja deh biar cepat gitu. Kita ke viewsnya aplikasi ya. Kita from Django shortcuts import render tuh. Dan kita buat satu buah function, ini indexnya punya si blog. Kita request di sini, jangan lupa titik 2, kita return render parameter pertamanya dan index HTML-nya. Sorry. Langsung aja kita clean di sini blok ya, dan kita tambahkan konteks variabel, jangan lupa sama dengan konteks dan titel. Kita percepat aja ya. Ini blog developernya. Jadi yang buat aplikasi blognya itu adalah Labaco gitu. Sip. Ini belum jalan karena kita belum setting di URL sini untuk bisa blog itu diakses gitu. Oke, blog kita tambahkan include. Kemudian blog di sini titik URLs dan koma. Jangan lupa di sini import include. Oke, kita cek server apa ada masalah. Name blog URLs. Ya, kan sudah ada tadi. Oh, sorry. Kita belum memang ya. Kita belum buat URLs di dalam aplikasi blog. From Django URLs import path. Oke, ini usahakan teman-teman harus paham ya. Paket apa yang dipakai ketika membuat link gitu. Ini kita kasih kosong bahwa dia adalah sebuah indeksnya si blog ya. Nah, sini baru kita import viewsnya si blog ya. Biar memudahkan, mungkin kita bisa kasih nama di sini bahwa dia adalah nama dari aplikasi blog. No problem, tidak masalah. Kalau kita cek server, seharusnya ini jalan gitu. Ya, jalan kan? Jadi ini ada juga di dokumentasi untuk variabel app name ini, itu memang diharuskan oleh Django supaya kita tahu bahwa ini punyanya si aplikasi. Ih, cakep ya. Menarik. Oke, kalau sudah seperti ini kita cek dulu di sini ya. Oke, no problem. Langsung aja kita blok di sini. Oke, sip. Selamat datang di blog. Developersnya Labaco itu ya. Ini kita closing dulu semuanya. Dan kita kembali ke indeksnya kita buat satu buah link ya. Di sini kita namakan dia sebagai home. Mungkin kita tambahkan
dia sebagai blog ya. Jadi mungkin bisa juga saya paste di indeksnya punyanya si blog sini ya. Oke, dan kita coba refresh. Oke, kita ke home, ke blog. Oke, jadi ya. Lah ini kenapa begini ya? Salah ini bukan begini. Ini bukan direkomendasikan ya. Yang seperti ini tuh yang direkomendasikan. Oh, begini nih. Sip, kita udah biar lebih cepat. Ini kita pasti di sini. Ini kita hapus. Oke, kita refresh. Oke, jadi ada blog ya, blog ada home. Oke, ini kita sudah punya apa namanya? Project dan juga aplikasi blog. Udah jalan ya. Oke, sekarang apa yang kita lakukan dengan template text ini? Nah, jadi di sini kita akan menerapkan template text yang ada di Django. Sebenarnya ada banyak sekali penggunaan dari template text itu sendiri. Nah, dalam penerapan template text ini kita menggunakan template inheritance, di mana di dalam template itu nanti ada namanya base ya, base HTML. Tapi sebelumnya ini kita jadikan dulu buat folder baru namanya snippets. Ini indeks kita jadikan dia sebagai base ya, kita rename namanya sebagai base HTML ya. Base HTML bukan base gitu. Sorry, base ya. Kemudian kita buat folder baru lagi, file bukan folder tapi file namanya adalah index HTML. Nah, di dalam base HTML ini ya, ini kita copy aja ke dalam sini ya, ke dalam sini. Sorry, tapi ini tidak direkomendasikan. Sebentar baru kita edit ya. Nah, di dalam Django itu base HTML-nya ini disebut sebagai extend ya, extend dari Django yang menyatakan bahwa dia adalah induk ya, macenya dari template HTML. Ya, dan dalam induk itu kita harus tambahkan anak dari templates atau templates child. Namanya adalah, kita buka dulu seperti itu, adalah blog ya. Dan blog ini sebagai anak template dan kita beri nama dia sebagai content. Jadi isi indeks ini semua kita jabarkan dia sebagai konten. Dan jangan lupa pasti ada buka, tentu ada tutup, namanya adalah end block ya. Sorry, end block. Bisa pasang namanya yang sama di sini, bisa juga dikosongkan. Tapi saya pasang aja di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya base ya HTML sebagai induk, dan juga di dalam induknya itu ada child template. Lalu bagaimana base ini itu bisa diakses secara dinamis ya, dinamis di halaman indeks ini. Oke, sini saya buat aja blog. Nama blognya itu di sini harus sama dengan yang kita berikan di sini, yaitu adalah konten ya. Sini kita ketikkan konten. Nah, isi dari konten itu kita isikan yang ini. Oke, sekarang kita cek server dan kita jalankan ya. Oke, sini tidak ada masalah ya. Jadi sangat menarik gitu. Nah, kita sudah punya base HTML, lalu di dalam base HTML ini yang navbarnya ini, katakanlah navbar, ini kita masukkan dia ke dalam snippets ya, dan kita beri file yang namanya adalah navbar.html. Kita paste di sini bahwa ini adalah navbarnya punya si index. Nah, gimana caranya biar sebentar ya, ini kalau saya simpan dan saya refresh, tuh akan hilang navbarnya ya. Gimana caranya supaya navbar itu muncul di sini? Nah, di dalam template text itu ada namanya include ya, include. Kita panggil, jangan lupa nama foldernya adalah snippets. Ini harus sama ya, snippets. Kemudian nama filenya harus sama juga, jangan sampai tidak. Kalau beda nanti akan error gitu. Jadi fungsi dari include itu adalah salah satu bentuk cara ya dalam template text, dimana untuk memasukkan templates yang lain gitu. Contoh adalah navbar ini tadi, kita masukkan ke dalam templates-nya si index gitu. Oke. Kita save dan kita lihat di sini kan kosong tuh karena kita sudah hapus tadi. Kalau kita refresh maka dia akan muncul ya. Oke, jadinya di atas bukan di bawah lagi karena kita memang tadi tempatkan indeksnya itu ada di atas gitu. Kalau kita tempatkan di bawah itu bisa juga nanti akan jadi di bawah tuh, iya kan? Nah, cuman karena navbar itu selalu berada di atas, jadi kita tempatkan aja di atas. Sip, menarik. Kalau kita ke blog, oke. Sekarang kita langsung aja buat punyanya si indeks di sini. Oke. Nah, di indeks sini kita bisa buat satu folder yang namanya juga adalah snippets. Oke. Dan dalam snippets punya si blog juga ada nama filenya juga yang nama yang sama adalah navbar, yang membedakan bahwa dia punyanya si
navbarnya si blok gitu. Oke, ini kita cut aja dan masukkan dia ke dalam navbarnya si blok di sini. Kita paste di sini dan ini kita hapus aja yang ini, kita sisakan yang selamat datang di itu ya. Dan kita extend di sini. Jadi extend merupakan induk dari halaman templates ya, HTML yang ada di project. Namanya adalah apa? Nama file indeksnya itu adalah namanya base HTML gitu ya. Jadi dia terapkan HTML induk yang ada di project ke dalam halaman indeksnya punya si blog ya. Jadi kita tidak perlu membuat halaman ya HTML pembuka seperti ini ya. Kita tidak perlu membuat seperti ini lagi karena sudah ada di dalam HTML induknya. Oke? Nah, sip. Mudah-mudahan bisa paham ya. Nah, sekarang supaya blog ini bisa dieksekusi ya. Ini kalau saya refresh, maka yang muncul hanya bentar ya. Untuk membuktikannya kita coba ke blog. Tuh, kosong ya. Karena kita masih belum punya halaman di sini. Kita belum punya tampil HTML di dalam blog. Jadi, jangan lupa kita masukkan blog di sini, nama blog di dalam base-nya itu adalah apa ya? Itu adalah konten. Jadi kita masukkan di sini konten. Sorry, bukan konteks, konten ya. Ini juga konten. Lalu kita paste di sini ya. Kita save dan kita refresh. Bukan konteks ya, sorry. Typo lagi nih. Konten tapi. Oke, jadi ada tuh kan? Iya, menarik. Ini sangat menarik sekali. Nah, gimana kalau kita lihat sini kan belum ada navbarnya ya. Sama, kita bisa menggunakan template text yang namanya adalah include di sini. Nama include-nya apa? Ya, ini kita hilangkan dulu biar tidak error. Nama include-nya itu berada di dalam templates-nya blog. Kemudian ada satu buah folder yang namanya snippets dan di sini kemudian baru kita isikan navbar HTML. Jadi ini menandakan bahwa ini punyanya si blog gitu, navbarnya si blog. Paham ya pelan-pelan teman-teman? Dan kalau kita refresh, maka akan muncul navbarnya si blog gitu. Jadi kita bisa buat sebenarnya, kita nanti akan buat sub blog nanti, artikel dan juga berita. Oke, sekarang kita akan buat di views ini, di dalam konteks ini, itu adalah namanya navigasi. Nah, di dalam navigasi itu kita masukkan juga salah satu list ya yang ada di dalam Python. Dan di dalam list itu juga kita tambahkan daftar list baru yang menandakan bahwa ini adalah komponen dari si navbar itu tadi. Dan kita buat koma di sini sebagai pemisah ya antara key dan value. Di sini kita isikan sebagai linknya, katakanlah seperti itu. Dan di sini kita buat namanya adalah blog di sini. Oke, kita koma dan kita duplikat sampai 3. Kenapa 3? Karena kita punya blog artikel dan juga blog berita di sini. Nah, ini kita bisa namakan linknya sebagai artikel. Lalu di sini itu, oh sorry ya, bukan di sini tapi di dalam sini nih. Kita lupa ya. Di dalam sini dan kita buat nama blog di sini. Nah, jadi kita akan masukkan variabel nav itu ke dalam navbarnya di dalam navbar sini ya. Gimana caranya? Caranya gini. Jadi di sini di dalam template text itu ada namanya pengulangan. Dalam bahasa pemrograman, Python dan lain sebagainya itu disebutnya sebagai for ya. Ini kalau teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa pemrograman pasti sudah tahu tuh tentang for itu seperti apa fungsinya. Oke, and for. Nah, ingat di sini kita masukkan adalah value-nya ya. Apa nama value-nya? Lihat di views, di sini ada link dan juga nama link ya. Jadi kita bisa namakan di sini biar lebih mudahnya kita namakan aja link, name atau nama itu. Di dalam ingat nama variabelnya adalah nav sini. Di dalam nav gitu. Oke. Untuk membuktikan ini saya cut aja ya. Kalau saya buat di sini seperti itu, sebentar ini harusnya dia di atas ya. Ini kasih di dalam sini, ini kasih di dalam sini, di dalam ul maksudnya ya. Kita coba ambil, jangan lupa pakai template variabel untuk bisa mengeksekusi yang ini ya. Kita ambil si variabel name aja dulu. Oke. Jadi ini kita coba buat data dummy ya. Ini sebenarnya data dummy. Kita belum punya link yang sebenarnya seperti ini. Oke. Kita coba save dan
ini punya si blog ya. Oke, kita refresh di blog. Tuh, maka akan jadi itu. Jadi ada blog, artikel, dan juga blog gitu. Oke, menarik. Menarik sekali. Jadi kita sudah punya 3 link ya. Jadi ada blog, ini bukan blog ya. Sorry. Tapi berita. Kenapa blog? Berita ya. Ini juga bukan tanda gitu, tapi gini. Blog ya. Sip. Kita bisa tambahkan satu di dalamnya itu adalah home ya. Home. Oke. Refreshnya maka akan bertambah. Nah, kalau kita lihat ini belum aktif. Nah, gimana cara mengaktifkannya? Coba lihat, ini belum aktif, kita belum bisa klik ya. Gimana cara mengaktifkannya? Kita kembali ke sini. Tentu di sini kita hapus dulu dan tambahkan sebuah link anchor di sini ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan template variabel. Apa yang dipanggil di sini adalah link ya. Kemudian di sini baru kita masukkan name. Oke, dan kita save lalu ke sini dan kita enter. Tuh, jadi itu ya. Ini sudah aktif ini. Ini kalau sudah begini sudah bisa diklik ya. Kita ke home, jadi itu ya. Kalau kita ke blog, tuh akan bertambah artikel ya. Dan kalau kita ke artikel ini akan error ya. Kenapa? Karena kita belum buat link artikelnya. Oke. Jadi seperti itu ya, teman-teman, cara menggunakan template teks di dalam Django. Ya sebenarnya untuk template teks itu ada banyak sekali ya. Teman-teman bisa cari referensi di dalam dokumentasi dari djangoproject.com ya. Template teks Django 4.2, kita pilih yang ini. Tuh ya. Jadi ada autoscape ya, kita belum pakai. Kemudian ada komen di sini. Nah, ini adalah blok kita sudah peragakan tadi ya, yang merupakan sebagai anak dari template. Anak template disebutnya sebagai child template ya. Ini dia. Child templates. Oke. Dan coba lihat di samping sini tuh ada blok komen, CSRV token ya, debug, extend ya. Jadi kita baru menggunakan extend dan blok serta for ya, dan juga include. Nah, sebenarnya ada banyak sekali, tapi poin penting untuk templates itu teman-teman sudah tahu dasarnya seperti apa. Oke? Mengerti ya, teman-teman? Saya berharap demikian. Dan minggu depan kita akan belajar lagi bagaimana caranya menambahkan aset ya, gambar dan lain sebagainya. Ya, tentu dengan kita menggunakan static file, tentu dengan load di sini ya. Ya, nanti akan kita bermain juga dengan template teks yang dari awal itu tadi gitu. Oke, dan jika ada pertanyaan silakan komentar ya, berikan komentar di kolom komentar. Jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu menjadikan saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial, khususnya tutorial Django Web Framework ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bertemu kembali di video seru lainnya. Saya Sumantri S, izin pamit. Bye.